Kondisi candi ini sangatlah memprihatinkan, bahkan hampir roboh. Diketahui, dahulu pada masa kerajaan Majapahit, ada seorang penguasa sakti mandraguna di wilayah Tawangalun yang bernama Resi Tawangalun. Ia berasal dari bangsa raksasa atau jin. Resi Tawangalun mempunyai putri bernama Putri Alun. Putri Alun, sang ibunda Arya Damar, merasa prihatin dengan nasib putranya. Lalu ia mendirikan sebuah candi sebagai wujud rasa kasihnya terhadap Arya Damar. Seiring dengan adanya sejarah sebagai titik awal berdirinya kerajaan paling besar di Nusantara ini, tidaklah mengherankan apabila di Sidoarjo sendiri kini banyak terdapat candi-candi peninggalan Majapahit. Salah satu candi yang diduga kuat berasal dari Majapahit adalah Candi Tawangalun. Situs Candi Tawangalun di Sidoarjo ini dikenal dengan nama Candi Sumur. Candi ini berada di Desa Bunjitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kondisi candi ini sangatlah memprihatinkan, bahkan hampir roboh. Candi Tawangalun berbeda dengan candi-candi yang lain yang ada di Jawa Timur, yang pada umumnya berada di dekat pemukiman penduduk. Namun Candi Tawangalun berada di area perbukitan. Bahkan tidak jauh dari candi bermunculan semburan-semburan kecil dari semburan lumpur seperti yang ada di Porong. Meski kondisinya seperti itu, Candi Tawangalun masih difungsikan oleh masyarakat sebagai tempat ritual. Terutama setiap bulan purnama, mereka datang ke area candi untuk menenangkan diri. Diduga Candi Tawangalun didirikan pada tahun 1292 Masehi pada masa Raja Brawijaya II. Masyarakat Desa Bunjitan banyak mempercayai bahwa candi tersebut merupakan cikal bakal Desa Bunjitan. Diperkirakan fungsi dari Candi Tawangalun adalah tempat pendarmaan. Candi Tawangalun bahan dasarnya memakai batu bata. Meski sudah ratusan tahun, batu bata pada candi ini masih terlihat kuat. Meski usia Candi Tawangalun ini sudah ratusan tahun, struktur batu batanya terlihat tidak ada yang rusak. Batu bata berukuran panjang 38 cm, lebar 22 cm, dan tebalnya 8 cm. Diketahui, dahulu pada masa kerajaan Majapahit, ada seorang penguasa sakti mandraguna di wilayah Tawangalun yang bernama Resi Tawangalun. Ia berasal dari bangsa raksasa atau jin. Resi Tawangalun mempunyai putri bernama Putri Alun. Suatu ketika, Putri Alun menyukai Raja Brawijaya, yaitu Raja Majapahit di masa itu. Demi mewujudkan keinginan putrinya, sang resi merubah wajah Putri Alun terlihat sangat cantik. Dan akhirnya, sang raja pun terpikat hatinya dan mempersunting Putri Alun sebagai istri selirnya.
Namun ada sifat asli sang putri yang kurang disukai banyak orang, yaitu makan daging mentah. Hingga suatu saat, sifat aslinya muncul dan diketahui oleh orang istana. Berita santer itu sampailah ke telinga sang raja, sehingga sang raja pun murka dan mengusir Putri Alun dari istana dalam keadaan hamil. Putri Alun pun kembali ke ayahnya dan melahirkan seorang putra diberi nama Arya Damar. Waktu berjalan, Arya Damar beranjak dewasa dan Putri Alun memberitahu sang putra bahwa ayahandanya adalah Raja Brawijaya. Dengan izin sang resi dan ibunya, berangkatlah Arya Damar untuk mencari ayahnya. Namun ketika Arya Damar sampai di Majapahit dan menghadap ke Raja Brawijaya, Arya Damar mengaku bahwa dia adalah anak Raja Brawijaya dari selir Putri Alun. Bukannya sambutan yang ia dapatkan, malah ia diusir dari kerajaan Majapahit. Karena kecewa dengan perlakuan ayahnya, Arya Damar pun akhirnya kembali ke Tawangalun. Putri Alun, sang ibunda Arya Damar merasa prihatin dengan nasib putranya. Lalu ia mendirikan sebuah candi sebagai wujud rasa kasihnya terhadap Arya Damar. Arya Damar masuk ke dalam candi untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta alam semesta. Arya Damar merenungkan tentang makna kehidupan dan bersemedi hingga moksa. Legenda itulah yang hingga sekarang masih dipercaya oleh masyarakat setempat. Setiap malam Kamis dan bulan purnama banyak orang yang datang di tempat ini untuk melakukan meditasi di tempat sakral ini.